Bismillah, kita mulai ya. Ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Baik, para tulab wa talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian kita membahas fikih salat dalam kitab Fathul Qaid. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke pembahasan syarat sah salat ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas syarat wajib salat, sekarang kita masuk ke pembahasan fi syuruti sihhatis shalah. Dan saya ulang sedikit bahwasannya pembahasan sholat dalam mazhab Syafi'i itu setidaknya ada 6 pembahasan. Yang pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunnah ab'ad, yang keempat sunnah hay'ah, dan yang kelima makruhat, dan yang keenam mubtilat, pembatal. Kita masuk ke masih poin syarat, dan insya Allah kita lanjutkan ke rukun setelah ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah fi syuruti sihhatis salah wa syurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus salati alaihi wa laysa juz'an minha. Wa kharaja bihadzal qaid ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalah. Disebutkan syurut di situ qabla dukhuli fiha 5, dan syarat secara bahasa artinya alamah, tanda. Secara istilah syariat artinya sesuatu yang tergantung dengannya keabsahan sholat. Ya, sesuatu yang tergantung dengannya keabsahan sholat dan bukan bagian dari sholat. Bima'na as-salatu la tasihhu illa bihi. Sholat itu tidak sah kecuali dengannya. Dan dia bukan bagian dari sholat. Wa kharaja bihadzal qaid. Qaid yang mana ini maksudin? Wa kharaja bihadzal qaid. Ar-rukun. Rukun. Nah, keluar dari qaid kharaj laisa juz'an minha. Jadi yang dimaksud wa kharaja bihadzal qaid, qaid yang mana? Yang ini. Nah, wa laisa juz'an minha. Nah, kalau dia termasuk bagian daripada salat, fa hadzal rukun. Maka dia termasuk rukun. Fa innahu juz'un minas shalah. Dia adalah bagian daripada sholat. Jadi ini bedanya antara syarat dengan rukun. Kalau syarat dia itu dilakukan, sesuatu yang dilakukan, syarat itu adalah sesuatu sebelum masuk kepada inti ibadah. Dan dia bukan termasuk inti ibadah, sedangkan rukun adalah bagian dari inti ibadah. Hadza ta'rifu syart fil fiqh. Wa kaifa wa ma huwa ta'rifu syart fil usul. Apa arti syarat dalam usul fikih?
Sudah ada di warakat kan ya? Ma makna syart fi usulil fiqh? Apalagi. Lupa lagi. Kalau ada, kalau nggak ada. Apa ya? Ma yalzamu Ma yalzamu wujuduhu wujud. ma yalzam min wujudihi Al-wujud. ma yalzam min adamihi al-adam. Oh, ya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidzati. Ya, itu syarat. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum. Jika ada syarat, maka hukum bisa ada, bisa juga tidak. Nah, itu ta'rif syarat fi usul fiqh. Asy-syartul awal, bukan disebutkan di sini syaratnya. Asy-syartul awal taharatul a'dha minal hadath. Kalau kemarin syarat wajib ada 4 ya. Apa aja yang 4 itu, Pak? Syarat wajib. Al-aqlu. Islam, baligh, Tamyiz. berakal, sama an-naqa minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Lah syarat di sini disebutkan sama beliau cuma 5, tapi sebenarnya tidak hanya 5 ini. Bahkan yang kemarin termasuk syarat wajib itu 3 diantaranya termasuk syarat sihah juga. Islam syarat wajib dan Islam juga termasuk syarat sihah. Ya, karena orang kafir sholat nggak sah. Kemudian al-aql syarat wajib dan juga bisa masuk syarat sihah. Karena orang gila kalau sholat nggak sah sholatnya. Kemudian suci dari haid dan nifas itu syarat wajib. Begitu juga termasuk syarat sah, karena orang wanita yang sedang haid atau nifas tidak sah sholatnya. Ya. Suci anggota badan dari hadas. Maksudnya suci badan, tidak hanya anggota, dari hadas kecil maupun hadas besar indal qudrah. Indama yakunu qadiran ala tahar, ketika dia mampu untuk bertahar. Berarti mafhum mukhalafahnya, jika dia tidak mampu, ya indal ajz, kalau dia nggak mampu bertaharah, maka dimaafkan. Ya, maka tidak perlu dia bertaharah. Seperti apa? Amma faqidut tahurain. Orang yang kehilangan 2 alat bersuci, tidak menemukan air, tidak menemukan tanah. Fa sholatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adah alaih. Salatnya sah, lakin wujubul i'adah. Lakin tajibu alaihi al-i'adah. Orang yang faqidut tahurain ini dia tidak mendapatkan 2 alat bersuci. Ya, maka apakah dia tetap harus sholat? Tetap harus sholat. Sholatnya li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat. Dan apakah dia wajib mengqadha setelah itu melakukan ulang sholatnya ketika telah menemukan salah satu alat bersuci? Ya wajib. Dan orang yang faqidut tahurain itu bisa saja dia berhadas kecil, bisa saja dia berhadas besar. Kalau orang faqidut tahurain itu berhadas kecil, dia sholat, maka boleh baginya membaca Al-Fatihah ketika sholat dan juga membaca suratun ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi kalau orang faqidut tahurain ini dia berhadas besar, maka dia hanya boleh membaca Al-Fatihah saja. Dan nggak boleh dia membaca surat ba'dal Fatihah. Limada? Kenapa dia tidak boleh baca surat ba'dal Fatihah? Orang yang faqidut tahurain berhadas besar, ketika sholat hanya baca Al-Fatihah tok. Tidak boleh baca surat setelah Al-Fatihah. Sedangkan yang hadas kecil boleh baca Al-Fatihah, boleh juga baca
surat setelah Al-Fatihah. Kenapa? Dari yang wajib aja kalau Ustaz. Wah, Al-Fatihah wajib. Kalau surat Al-Fatihah, Tidak wajib. kenapa yang junub nggak boleh baca? Ya, mengurangi dosa. Dan sudah kita bahas di pembahasan akhir bab Thaharah. Orang yang berhadas kecil boleh baca Quran nggak? Hadas kecil. Apakah boleh baca Quran? Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Ya. Iya, iya, boleh. Berhadas kecil boleh baca Quran. Yang berhadas besar yang tidak boleh. Nah, kenapa kok Al-Fatihah boleh, Ustadz, bagi orang berhadas besar? Karena liddarurah. Karena dia sedang dalam keadaan darurat. Dan membaca surat setelah Al-Fatihah itu hanya sunnah. Maka tidak ada kedaruratan di sana. Sehingga tidak boleh dia membaca surat setelah Al-Fatihah bagi orang yang berhadas besar. Naam. Wa taharatun najas alladhi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin wa sayadhkurul musannifu hadzal akhir qariban. Selain suci anggota badan, suci badan dari hadas kecil atau besar, juga suci dari najis la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Maka berarti mafhum mukhalafahnya, kalau najisnya itu dimaafkan, maka tetap boleh sholat. Ya, tetap boleh sholat. Ya, seperti misalnya darah yang sedikit, ya, darah yang sedikit di baju, ya, maka dia sholatnya sah, nggak perlu diulang, bahkan nggak perlu diulang. Kenapa? Yu'fa anhu. Ya, sholat apa? Dia dimaafkan, dima'fu. Baik itu di baju, di badan, atau di tempat sholat. Dan akan dijelaskan oleh musannif hadzal akhir qariban. Wathani satru launil aurah indal qudrah. Nah, kita garis bawahi laun. Satru launil aurah. Menutup warna aurat. Ketika mampu, walau kana syakhsu khalian fil dhulm. Jadi menutup aurat itu wajib, termasuk syarat sahnya sholat bagi seseorang meskipun dia sholat sendirian di kegelapan. Ya, mohon di mute. Baik. Jadi dia tetap wajib menutup aurat ketika sholat sendirian dan di kegelapan. Ya, yang ditutup ini adalah warna aurat. Maksudnya gimana? Kalau dia sholat menggunakan pakaian yang tembus pandang, meskipun pakaiannya itu lebar, ya tidak ketat, tapi tembus pandang, kelihatan kulit di dalamnya itu, maka tetap tidak sah sholatnya. Lah berbeda kalau dia memakai pakaian yang ketat, tetapi menutup warna aurat, menutup kulit, tidak tembus pandang, maka tetap sah. Karena yang diminta adalah menutup warna aurat. Ya. Jadi kalau orang pakai baju yang ketat, misalnya, tapi menutup aurat, tidak tembus pandang dalam artian seperti itu, maka sholatnya sah. Ya, cuman dia tentu makruh pakai baju yang ketat. Fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan. Kalau dia tidak mampu menutup aurat, tidak mempunyai pakaian untuk menutup aurat, maka dia sholat dengan cara telanjang. Ya, ini mungkin bisa terjadi dalam beberapa keadaan, seperti saudara-saudara kita kaum muslimin yang dipenjara di penjara-penjara kafir seperti Abu Ghuraib, ya, penjaranya Amerika, itulah yang bikin Amerika. Itu di sana mereka dipaksa untuk tidak memakai baju sehelai pun. Nah, bagaimana mereka mau sholat kalau seperti itu? Nah, maka boleh mereka sholat dalam keadaan tidak memakai baju apapun, alias telanjang, mohon maaf. Ya, wala yumi'u birruku'i was sujud. Dan ketika dia ruku, ya, dan sujud, ya,
bal yutimmuhuma. Nggak perlu, dia tetap harus ruku dan sujud seperti normal. Nggak boleh cuman isyarat begitu saja. Tetap dia melakukan ruku dan sujud secara sempurna sebagaimana normal. Wala i'adata alaihi. Nah, di sini dia tidak perlu mengulang sholat. Ya, tidak perlu dia mengulang sholat. Wa yakunu satrul aurah bilibasin tahir. Ada wadih, ya, dia menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wajib satruha aidan fi ghairi shalah fi a'yunin nas. Selain menutup aurat ketika sholat, itu hukumnya wajib, maka wajib juga menutup aurat di depan manusia. Ya, wajib. Ya, wajib menutup aurat. Wa fil khalwah illa lihajah min ightisalin wa nahwihi. Dan bagaimana seseorang menutup aurat ketika khalwah? Apa hukumnya menutup aurat ketika khalwah? Hukumnya mustahab. Ya, menutup aurat ketika bersendirian, tidak ada siapapun selain dia, maka hukumnya mustahab. Kecuali kalau ada hajat. Seperti mandi, ya, maka itu dia hukum menutup auratnya. Ketika ada hajat, hukumnya mubah. Tapi ketika tidak ada hajat, ya hukumnya mustahab dia menutup aurat ketika sedang khalwah, bersendirian. Wa amma satruha an nafsihi fala yajib. Ya, lakin yukrah nadharuhu ilaiha. Jadi dia kalau bersendirian tidak wajib tutup aurat, mustahab. Ya, kecuali kalau ada hajat itu maka mubah. Lakin yukrah nadharuhu ilaiha, makruh melihat auratnya sendiri itu tanpa hajat. Ya, maksudnya tanpa hajat, min ghairi hajah. Tapi kalau ada hajat ya maka hukumnya mubah. Jadi klasifikasinya menutup aurat ada 3 hukum di sini. Yang pertama wajib kapan? Ketika sholat dan ketika di luar sholat di hadapan orang, di hadapan manusia. Dan bisa dia menjadi sunnah atau mustahab ketika bersendirian di hadapan istri-istri, di hadapan istrinya, ya, dan di hadapan orang yang buta. Maka hukumnya mustahab. Jadi kalau ada wanita dia punya teman atau siapa gitu, punya teman wanita juga yang tidak melihat, matanya buta, maka boleh bagi dia membuka rambutnya di hadapan orang buta tersebut. Ya, tapi sunnah untuk menutup, tidak wajib ya, kalau di hadapan orang buta. Nah, kemudian yang ketiga mubah, yaitu ketika bersendirian dan ada hajat. Jadi ada hajat. Wa auratu zakar ma baina surratihi wa rukbatihi. Wa kadzal amah. Ini pembahasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah. Antara lutut dan pusar. Ini kapan? Kapan aurat laki-laki seperti itu? Antara pusar dan lutut. Begitu juga amah. Begitu juga aurat budak perempuan. Ini kapan? Dalam Yaitu sholat. di dalam sholat. Sahih. Ketika di dalam sholat. Begitu juga amah. Jadi budak sholat, budak perempuan sholat tanpa menggunakan hijab, khimar, sah sholatnya. Karena itulah aurat budak perempuan ketika di dalam sholat. Kalau aurat laki-laki di luar sholat apa aja? Sama Ustaz. Aurat laki-laki di luar sholat Sama dengan salat. kalau di di hadapan laki-laki sama laki-laki, ya itu ya ma baina surah wa rukbah. Auratnya laki-laki ketika sholat
sama ketika di hadapan laki-laki. Ya, di hadapan laki-laki dan juga di hadapan wanita yang mahram baginya. Ma baina surah wa rukbah. Tapi aurat laki-laki ketika di hadapan perempuan yang asing yang bukan mahram baginya itu seluruh badan. Dalam artian bukan berarti si laki-laki menutup tubuhnya semuanya pakai cadar dan seterusnya, bukan. Dalam artian adalah tidak boleh bagi si wanita yang bukan mahram tadi untuk melihat ke tubuh laki-laki jika tidak ada hajat. Jadi auratnya seluruh tubuh bagi laki-laki ketika di hadapan wanita yang bukan mahram. Karena nanti pengertian aurat ada dua. Satu, pengertian aurat adalah satu yang wajib ditutup, dan yang kedua yang tidak boleh dipandang. Nah, dalam kasus ini laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahram, auratnya adalah seluruh tubuh, artinya tidak boleh bagi wanita tadi melihat ke tubuh si laki-laki tadi tanpa ada hajat. Hadza mu'tamad. Ini yang mu'tamad dalam mazhab. Tapi ada juga pendapat wakila, ada pendapat yang ghairu mu'tamad, ya aurat laki-laki itu seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Wa auratul hurrah fi shalah ma siwa wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan. Nah, ini aurat wanita ketika di dalam sholat. Seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan. Kedua tangan ya, bukan sampai ini, tangan aja. Baik punggung tangan maupun bagian telapak tangan. Dhahran wa batnan. Ilal ku'ain, sampai pergelangan. Amma auratul hurrah kharijas shalah fa jami'u badaniha. Sedangkan aurat wanita merdeka di luar salat itu seluruh badannya. Ya, seluruh badannya. Wa auratuha fil khalwah kadzakar. Dan aurat si wanita ketika dalam khalwat itu seperti aurat laki-laki. Jadi kalau kita lihat di kitab lain itu seperti kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan itu. Ya, kalau aurat laki-laki itu ada 3. Kalau dia sendirian fil khalwah, maka auratnya mana? Auratnya adalah sau'atan, al-qubul wad dubur. Ya. Itu fil khalwah. Kemudian auratnya adalah jami'ul badan, seluruh tubuh. Kapan? Amaman nisa al-ajnabiyah. Ya, ini yang mu'tamad, auratnya seluruh tubuhnya. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan ada pendapat yang tidak mu'tamad, yaitu ma baina surah wa rukbah, ya, sama dengan sholat tadi. Dan juga ada yang mengatakan ma yabdu indal mihnah, apa saja yang boleh kelihatan ketika bekerja, seperti kepala ini ya, dan leher, tangan, betis, nah itu saja yang boleh. Tapi yang mu'tamad jami'ul badan. Sedangkan yang ketiga, orang laki-laki adalah ma baina surah wa rukbah, yaitu ketika sholat di hadapan laki-laki dan di hadapan wanita mahramnya. Kalau aurat perempuan terbagi menjadi 4, itu ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Kapan? Di hadapan mahramnya. Ya, di hadapan mahramnya. Kemudian yang kedua di hadapan wanita muslim. Itu ma baina surah wa rukbah, aurat wanita. Yang kedua, ma yabdu indal mihnah, yang hanya tampak ketika dia bekerja. Kepala, leher, tangan, kaki, betis. Nah, itu ma yabdu indal mihnah. Yang kelihatan hanya saat bekerja, itu kapan? Auratnya seperti itu di hadapan wanita kafir. Di hadapan wanita non-muslim. Yang ketiga, jami'ul badan ma'ada al-wajah wal kaffain. Seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan, telapak tangan, itu ketika sholat. Ya, ketika sholat. Dan yang terakhir, jami'ul badan, termasuk wajah dan kedua tangan, itu di hadapan laki-laki asing. Jadi pendapat yang mu'tamad. Seluruh badan itu aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ada pendapat yang tidak mu'tamad, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan, sama seperti ketika sholat. Bahkan wanita ketika sholat pun auratnya tadi kan semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau dia sedang sholat dan di dekatnya ada laki-laki yang bukan mahram,
maka tetap dianjurkan untuk menutup wajah. Ya, untuk wajah ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Nah, kita lihat di catatan kaki di sini, wa auratuha, aurat wanita ketika khalwah kazzakar. Gimana maksudnya? Wa qala Imam Al-Bajuri fi hasyiyatih wa qawluhu kazzakar ay ka'aurati dzakar fi shalah. Maksudnya aurat perempuan ketika sendirian di rumah atau di kamar, tidak ada siapa-siapa kecuali dia, itu seperti aurat laki-laki. Pas kapan? Ketika sholat. Ma baina surrah wa rukbah. Ya, bukan ketika kholwat seperti laki-laki. Laki-laki tadi ketika kholwat auratnya cuma dua, as-sau'atan, kubul dan dubur. Ya. Sedangkan wanita ketika kholwat maka kata Imam Bajuri auratnya seperti laki-laki saat kapan? Saat sholat. Ma baina surrah wa rukbah. Nah, apa itu aurat? Secara bahasa artinya kurang, naqs. Dan secara syariat ada dua penggunaan. Alama yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutup. Dan inilah yang dimaksud di sini. Makna itu yang dimaksud dalam pembahasan syarat sah salat ini. Dan makna yang kedua, ma yahrumu nadharuhu. Ya, yang tidak boleh dilihat. Wa dzakarahu al-ashab fi kitabin nikah. Dan pembahasan ini itu dibahas dalam fikih nikah nanti. Ya, dalam fikih nikah. Wa tsalits al-wuqufu ala makanin tahir. Sebenarnya yang nomor 3 ini bisa dimasukkan ke syarat yang nomor 1 tadi. Taharatul a'dha, ya, taharatul badan minal hadath. Tapi musannif memisahnya, menjadikannya pembahasan tersendiri. Al-wuquf ala makanin tahir fala tasihhu salatu syakhsin yulaqi ba'dha badanihi aw libasihi najasat fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujud. Berdiri di tempat yang suci, maka tidak sah salat seseorang yulaqi. Yulaqi itu artinya mulamasah, menyentuh. Kalau ada anggota tubuhnya menyentuh najis saat sholat, menyentuh, ya, mulamasah, maka baru di situ membatalkan sholat. Tapi kalau tidak menyentuh, meskipun ketika dia sujud, najisnya itu berhadap-hadapan dengan dadanya, ya, atau dia sholat di tanah lapang, seperti kalau sholat Id, ya. Nah, di tanahnya itu ada najis. Tapi dia alas pakai koran, dia tutup najisnya pakai koran, dan dia tambahkan lagi dengan sajadah. Sebagaimana kebiasaan orang Indonesia kan kalau sholat di lapangan. Kasih koran dulu, kemudian dia kasih sajadah. Nah, dia sholat di situ, di atas sajadah. Padahal tadi di bawahnya ada najis. Maka seperti ini sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak mulamasah. Tidak menyentuh najis, hanya berhadap-hadapan dengan najis. Ya, hanya muhadzah namanya. Ketika sujud, najisnya ada di tengah-tengah itu, berhadapan dengan dadanya saat sujud. Apakah sholatnya sah? Sah, karena dia tidak mulamasah. Warabi' al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Karena ya, sholat itu kan ada waktunya, ya. Sholat itu ada waktunya. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka tidak sah sholat seseorang kecuali setelah masuk waktu sholat. Artinya kalau dia melakukan sholat sebelum masuk waktu, maka tidak sah sholatnya, wajib dia mengulang. Lihat di sini. Mengetahui masuknya waktu sholat, dhannu dukhulihi bil ijtihad. Nah, berarti di sini harus ada ijtihad di sini. Tidak boleh melakukan sholat secara hujuman tanpa ijtihad terlebih dahulu. Ya. Kalau dalam keadaan normal ya kita gampang ya, dengar azan atau lihat jam, ya.
Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, kita tidak tahu ini waktu sholat udah masuk atau belum. Ya, maka sebelum kita sholat, kita ijtihad dulu. Kita perkirakan, kita lihat matahari udah condong kemana nih, ya, atau sudah tenggelam belum, dengan cara melihat. Atau dengan cara wirid, baca Quran. Ada seseorang yang habis asar baca Quran, kalau dia baca Quran sudah sampai 3 juz atau 4 juz, itu waktu maghrib tiba. Biasanya begitu. Ya, atau antara maghrib dan isya. Ya, ada orang habis maghrib baca Quran 1 juz misalnya, atau setengah juz misalnya, maka ketika selesai baca setengah juz itu biasanya sudah masuk waktu isya. Nah, itu contohnya wirid. Jadi harus ada ijtihad dulu. Ada usaha untuk mengetahui apakah waktu sholat sudah masuk atau belum. Falau shalla bi ghairi dzalik. Kalau dia langsung sholat hujuman tanpa ijtihad terlebih dahulu, lam tasihhu sholatuhu wa in sadafal waqt. Salatnya tidak sah meskipun faktanya dia sholat tepat di waktu. Kemudian ada orang lagi dia ijtihad. Dia ijtihad, melakukan ijtihad, apakah waktu udah masuk atau belum. Nah, setelah dia ijtihad, maka ijtihad itu menghasilkan yakin apa dhon? Ijtihad. Zon, Ustaz. Dhon. Makanya fikih itu kan dhonni, ijtihad. Setelah dia dhon, wah ini sepertinya sudah masuk waktu sholat nih. Sholat dia. Setelah sholat tabayyana lahu anna waqta shalah lam yadkhul. Tahu-tahu setelah selesai sholat baru dia tahu, ya dapat kabar atau bagaimana, baru dia jelas baginya waktu sholat belum masuk. Padahal tadi sudah ijtihad. Apakah sholatnya sah apa tidak? Tidak. Tidak. Berarti sama dengan yang tadi ya. Yang tadi sholat tanpa ijtihad, meskipun tepat waktu, sholatnya tidak sah. Yang ini ijtihad, ternyata belum masuk waktu, maka juga tidak sah. Kenapa begitu? Yang tadi sholat pakai ijtihad, ternyata belum masuk waktunya, maka tidak sah. Kenapa begitu? Karena kita punya kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Apa kaidah fikihnya? Mana Mas Budi? Mas Budi biasanya bisa langsung. Sama kayak orang dikira udah azan maghrib, kemudian dia makan dan minum berbuka, tahu-tahu ternyata belum azan maghrib. Maka puasanya batal. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Idza tabayyana khata'uhu. Iya, betul. La ibrata bidhanni idza tabayyana khata'uhu. Lah kalau yang kasus kedua, dia nggak ijtihad, langsung sholat secara hujuman mubasyaratan biduni ijtihad, lam tasihhu shalah, enggak sah sholatnya. Wa in sadafal waqt. Wa in sadafa al-waqt, meskipun tepat di waktunya. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena juga ada kaidah yang membahasnya. Apa nama kaidahnya? Al-aslu baqa'u makan ala makan. Iya, al-aslu baqa'u makan ala makan. Baik. Ada yang lebih tepat kaidahnya. Itu dibahas di Hasyiah Al-Bajuri itu. Ada itu. Kaidahnya itu al-ibratu fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima fi dhannil mukallaf. Al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima fi dhannil mukallaf. Jadi harus ada 2 unsur yang harus terpenuhi dalam ibadah. Al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr. Sesuai fakta, dan bima fi dhannil mukallaf. Dan
sesuai dengan dhonnya si mukallaf. Nah, orang yang tadi sholat tanpa ijtihad, meskipun sesuai fakta sholatnya tepat waktu, tapi dia tidak ada dhon di situ. Kenapa? Dia tidak ijtihad. Tidak memenuhi unsur yang kedua. Maka kalau tidak memenuhi unsur yang kedua, ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka tetap tidak sah sholatnya. Kemudian contoh lain, ada orang mau wudhu di ember. Embernya itu dia mengira embernya ini adalah air tohir, suci, tidak mensucikan. Ya. Perkiraan dia, anggapan dia airnya ini tohir. Dhonnya dia airnya tohir. Meskipun begitu, dia tetap berwudhu dengan air tohir tersebut. Setelah dia wudhu, kemudian dia sholat. Setelah sholat, disebutkan, ada orang bilang, kamu tadi wudhu pakai air apa? Pakai air ember ini? Iya. Oh, ini air bersih, air tohur. Ya, tadi saya ambil baru air dari keran, saya taruh di situ. Jadi air yang di ember ini, faktanya adalah air tohur, bukan air tohir. Tapi tadi seseorang berwudu mengira air itu tohir dan tetap berwudu dengan air tersebut. Apakah sah wudunya? Tidak sah. Meskipun faktanya air yang dia pakai adalah air tohur. Kenapa? Karena faktanya sesuai, tapi dhonnya tidak sesuai. Jadi al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima fi dhonil mukallaf. Harus barengan. Baik secara dhon maupun fakta itu harus sejalan. Baru sah ibadahnya. Lah orang yang tadi sholat tanpa ijtihad, maka tidak ada dhon baginya. Karena dia langsung sholat. Tidak mengetahui sholat tanpa ilmu dan tanpa dhon. Meskipun faktanya tepat waktu. Maka juga tidak sah. Tidak sah sholatnya. Al-khamis. Istiqbalul qiblah ay al-Ka'bah wa summiyat qiblatan li'anna al-musalli yuqabiluha wa ka'batan lirtifa'iha. Ya, syarat kelima menghadap kiblat. Ka'bah wa summiyat qiblatan li'anna al-musalli yuqabiluha. Dinamakan kiblat karena orang Islam salat menghadap Ka'bah. Wa ka'batan lirtifa'iha. Disebut Ka'bah karena dia tinggi. Dan dikatakan juga namanya Ka'bah kenapa? Litarabbu'iha, karena bentuknya yang seperti kubus. Wastiqbaluha bis-sadr. Nah, menghadap kiblat itu dengan apa? Dengan dada. Bukan dengan wajah. Artinya kalau kiblat ke sana, saya sholat begini, terus kepala saya ke kanan, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena yang wajib menghadap kiblat adalah dada, sadr. Sedangkan dengan wajah itu hanya sunnah. Jadi tetap sah meskipun begini sholatnya, kiblatnya ke sana. Liman qadara alaih, bagi yang mampu menghadap kiblat. Berarti kalau dia nggak mampu menghadap kiblat, seperti orang diikat. Orang itu diikat, kemudian diikat di sebuah kayu, dan kayu itu tidak menghadap kiblat. Nah, dia mau sholat. Nah, gimana mau sholat? Dia terikat dan tidak menghadap kiblat. Ya, maka sholat semampunya. Li hurmatil waqt. Ya. Wastafna al-musannif min dhalik ma dzakarahu fi qawlihi wa yajuzu tarku istiqbalil qiblah fi shalah fi halatain. Fi syiddatil khauf wa fi qitalin mubah fardan kanatis salatu aw naflan. Menghadap kiblat itu hukum asalnya termasuk syarat sah salat. Tetapi ada dua keadaan seseorang boleh tidak menghadap kiblat ketika salat. Yang pertama ketika syiddatul khauf, yaitu ketika peperangan, dan peperangannya ini adalah qital mubah. Mubah bermakna masyru'. Peperangan antara muslim dan kafir, atau peperangan antara kelompok muslim dengan bughat. Ya, dengan muslim yang adilah, fi'atun adilah dengan fi'atun baghiyah. Maka boleh dia sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ya, nanti dalam surah Khauf itu ada, dalam Fathul Qarib itu dijelaskan ada 3 bentuk sholat.
Ada ketika musuh di hadapan kiblat, ada ketika musuh tidak di hadapan kiblat, dan keadaan ketika perang berkecamuk fi halatil iqtital atau iltiham. Baik itu sholatnya fardu maupun sunnah, boleh sholat biduni istiqbalil qiblah mutlaqan. Itu yang pertama. Yang kedua, finnafilah fis safar ala rahil. Ketika sholat sunnah finnafilah fis safar. Mafhumnya di sini kalau sholat wajib ya, tetap harus menghadap kiblat. Safar, berarti kalau sholat sunnah dalam keadaan tidak safar, tetap juga harus menghadap kiblat. Alar rahilah, ya ini tidak qaid, baik di atas kendaraan maupun berjalan. Ada di bawah nanti penjelasan. Falil musafiri safaran mubahan. Nah, dari kalimat safar mubah berarti akhraja safar ma'siyah. Safar mubah ay safar masyru'. Ya. Walau qasiran. Lihat, walau qasir meskipun safarnya qasir. Berapa qasir itu berarti? Berapa safar qasir jaraknya? Di bawah 83 kilo. 83. Ya. Safar tawil marhalatan. Ya, 83 kilo. Ya, lihat safar qasir. Karena kalau safar tawil ya itu rukhsahnya ada 4. Rukhsah dalam safar tawil ada 4. Mengusap khuf 3 hari, kemudian mengqasar salat, menjamak salat, dan berbuka saat Ramadan, berbuka saat berpuasa. Al-iftar fi Ramadan. Itu dia rukhsah safar tawil. Lah berarti ini tidak termasuk rukhsah saat safar tawil. Artinya boleh dia sholat sunnah saat safar tanpa menghadap kiblat meskipun safarnya safar qasir. Misal cuma 50 kilo, 40 kilo, 60 kilo, ya, tidak sampai 83 kilo. Boleh bagi dia seperti itu. At-tanafful sauba maqsadihi. Lihat, meskipun dia boleh tidak menghadap kiblat, tapi dia wajib menghadap ke arah mana kendaraannya tersebut. Jadi kalau dia naik mobil, arahnya ke utara, naik bis dia arahnya ke utara, maka boleh dia sholat sunnah menghadap utara. Tidak menghadap kiblat. Misalnya kiblat di arah selatan. Ya, boleh dia menghadap utara, sholat sunnah, fis safar. Dan nggak boleh dia menghadap selain menghadap arah yang dia tuju. Kalau dia utara ke depan, nah, terus dia menghadap samping gitu, nggak boleh. Hanya boleh dia memalingkan wajahnya ke arah kiblat saja, yaitu ke selatan. Tapi selain itu nggak boleh. Dia harus tetap menghadap kemana arahnya dituju. Warakibud dabbah, nah orang yang safar dengan menggunakan kendaraan, la yajibu alaihi fi sujudihi wad'u jabhatihi ala sarjiha mathalan. Lah kalau dia sedang di kendaraan seperti di bis atau di kereta ya atau di kapal misalnya, maka dia kalau sholat sunnah sambil duduk di kursi kereta itu, di kursi bis, boleh dia sholat menghadap arah tujuan dan tidak perlu dia sujud dan ruku sempurna, meletakkan jidatnya di bawah atau ruku tadi. Cukup dengan apa? Bal yumi bi ruku'ihi wa sujudihi. Dia hanya perlu yumi. Ya, isyarat kepala aja. Ini kalau ruku begini, sujud begini. Intinya kalau sujud lebih rendah. Ya, wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi. Itu dia. Kalau dia dengan isyarat kepala tadi, yumi, sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Untuk membedakan mana yang ruku, mana yang sujud. Wa ammal mashi, nah, ini kalau orang safar berjalan. Maka wajib dia itmam. Rukuknya harus sempurna, sujudnya harus sempurna, menghadap kiblat. Ya, fihima, yaitu fi ruku' wa sujud, dan juga dalam takbiratul ihram dan duduk antara dua sujud. Al-julus bainas sajdatain.
Wala yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Dan tidak boleh dia berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud dan juga saat i'tidal dan saat salam. Jadi kalau orang safar dengan berjalan, jadi ada 8 ya rukun di situ disebutkan. 4 boleh dilakukan sambil berjalan, 4-nya lagi harus berhenti, dilakukan secara sempurna menghadap kiblat. Yang boleh berjalan menghadap arah tujuan tanpa menghadap kiblat itu ketika dia berdiri, ketika i'tidal, ketika tasyahud, dan ketika salam. Lah, tapi kalau ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, dan ketika duduk antara 2 sujud, harus menghadap kiblat dan melakukannya sempurna, tidak boleh cuman yumi. Sebagaimana orang yang di kereta tadi. Ya, itu bedanya ya antara orang safar dengan kendaraan atau orang yang safar dengan berjalan kaki. Orang yang di atas kendaraan kalau memungkinkan dia untuk menghadap kiblat, maka wajib dia menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan dan itu susah sebagaimana di kendaraan bis atau kereta, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. Nah, muskilahnya kalau kita di kereta belum sholat wajib. Kita di kereta belum sholat fardu. Kalau nunggu turun dari kereta, waktu sholatnya habis. Kaifa nusolli? Apa mungkin sholat untuk lil hormatil waqt kemudian dikodok ketika turun? Naam. Sholat semampunya. Ya, sholat semampunya. Jadi kita tidak dosa ya Ustadz? Enggak. Ya, kita sholat semampunya. Tetap tidak boleh waktu sholat tadi kosong. Tetap sholat. Meskipun sholatnya dengan duduk, terus yumi, ruku, wasujudnya di yumi begitu. Tapi itu tidak menggugurkan qadha, alias nanti setelah tiba di tujuan kita ulang sholatnya tadi. Berarti ini mirip yang jemaah haji di pesawat ya Ustaz? Pesawat? Iya. Di pesawat. Ya, itu saya juga mau tanya soal pesawat nanti tapi. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada syarat sholat lagi, yaitu harus istiqrar. Istiqrarul fil ard. Jadi harus nempel di bumi gitu. Di antara syarat sholat dalam mazhab Syafi'i harus istiqrar, nggak boleh mu'allaq di atas mengawang, itu nggak boleh. Harus menempel di bumi. Baik dengan perantara maupun langsung. Nah, bagaimana yang di atas pesawat itu? Tidak nempel di bumi kan? Ya. Itu berarti tidak memenuhi syarat istiqrar. Meskipun dia di atas pesawat itu sholatnya itu menghadap kiblat misalnya, dan bisa ruku dan sujud, tapi tidak istiqrar, maka menurut mazhab Syafi'i la tasih. Al-mu'tamad hadza la tasih. Tapi ada pendapat yang tidak mu'tamad, dan ini pendapat yang dipilih Syekh Labib. Ya, dalam bukunya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah fi Kanz Ar-Raghibin. Mengatakan beliau, memang itu ada khilaf ulama. Ya, tapi Syafi'iyah mengatakan itu harus syarat istiqrar. Tapi Syekh Labib bilang itu tidak disyaratkan. Ya, karena dalilnya lemah atau tidak ada dalilnya begitu. Mengatakan ya selama dia sholat meskipun di pesawat bisa dia menghadap kiblat dan yutimur ruku' was sujud, tasihhus shalah. Salatnya sah. La iskal. Tapi dia harus menghadap ke kiblat, jadi dia nggak boleh menghadap ke arah tujuan perjalanan. Harus menghadap kiblat kalau dia sholat fardu. Kalau fardu harus menghadap kiblat. Jadi kalau duduk di pesawat kita harus tapi kita harus mastiin kalau dada kita, jadi kita harus tahu arah tujuan kita terus ya, kan kemana kiblat. Ya berarti kan kita sedang di pesawat nih, duduk ke depan kan, pesawatnya ke sana kan? Iya. Kalau sholat sunnah Mas Justin boleh sholat, silahkan meskipun
menghadap kemanapun, kita duduk, tapi dengan Mhm. yumi itu boleh. Paham. Nah, yang repot kan kalau sholat fardu, kayak jemaah haji kita ini kan. Mhm. Di pesawat sholat fardu. Mhm. Saya lihat di beberapa video dan beberapa gambar itu ya sholatnya sambil duduk. Sholat fardu padahal. Mhm. Nah, nggak mungkin dia bisa ruku sujud kan? Nggak mungkin ya. Nah, maka dia sholat li hurmatil waqt. Nanti ketika tiba di tujuan mengkodoknya lagi. Oke, nah ada masalah lagi Ustadz, masalah perbedaan waktu. Jadi ketika saya dari Indonesia, misalkan nanti saya mau, ya Malaysia gampang lah, tapi saya mau ke Kanada misalkan. Nah ini pasti agak rumit, pasti banyak itu. Ya mungkin nggak rumit juga, pokoknya saya belum tahu. Jadi saya pindah dari sini ke Kanada, di mana waktunya, ya siang menjadi malam, malam menjadi siang. Apa sebaiknya saya hitung dari sini, berapa waktu sholat saya akan melalui, kemudian nanti tiba di sana, langsung masuk ke jadwal sholat setempat, atau bagaimana? Karena kita kan mengawam, kita kan di udara, jadi kita waktunya jadi agak susah diukur. Ada pedoman soal itu, atau ada ulama yang membahas masalah itu yang bisa saya rujuk? Jazakumullah. Baik, tadi saya belum paham itu. Coba gimana ulangi Mas Justin? Oh Pertanyaannya. ya, jadi maaf. Jadi misalkan di Kanada sekarang itu ya jadi Pagi. waktu sholat itu berdasarkan tempat yang kita berada kan, terbit terbenamnya matahari dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pindah ke tempat yang jauh, itu jadi berubah. Pasti. Dan dia ya jadi misalkan, oh ya gimana ngitungnya? Jadi kita misalkan berangkat dari sini asar, kemudian 10 jam kita sampai sana, tapi ketika kita perjalanan itu ya dia berubah waktunya. Jadi misalkan asar lagi. Iya gimana ngomongnya? Ya ada yang bisa bantuin saya enggak? Mungkin Contoh konkretnya gini Ustaz, misalkan di Indonesia sudah sholat zuhur nih, begitu ke barat terus belum waktu zuhur, nah kita ikutin yang mana gitu Ustaz? Ya gitu. Atau kita udah sholat zuhur, nyampe sana udah zuhur lagi gitu. Ya gitu. Ya makasih gitu. Yang ngomong begitu. Terima kasih. Makasih Pak Abdurrahman. Nah, lebih simpel dari penjelasan Pak Abdurrahman tadi. Iya, saya ini berbelit-belit. Maaf. Tadi Mas Justin. Saya mikir jauh ke Kanada jadi. Baik Mas Justin. Kalau jenengan sudah sholat di Kanada, asar nih, sudah sholat di asar di Kanada, terus pas nyampe di tempat tujuan, belum masuk waktu asar, apakah wajib mengulang gitu? Itu pertanyaannya. Ya, ulang lagi sholat. Kurang lebih begitu. Ya enggak perlu. Enggak perlu, karena sudah bara'atu zimmah sudah. Karena tadi ketika di Kanada sudah masuk waktu asar, ya, maka kita sholat karena kita saat itu sedang di Kanada, sholat asar. Ya, asar. Terus pas terbang pada asar jam 5 terbang dari Kanada, sudah dalam keadaan sholat asar, tiba di tempat tujuan, waktu asar belum masuk. Ya, maka seperti itu sudah bara'atu zimmah. Sudah tidak perlu dia mengulang sholatnya. Nah, sudah selesai sholatnya tadi. Ya. Alhamdulillah. Ya, sama dengan itu ya Ustaz, sama dengan kita puasa. Padahal waktu Jakarta udah maghrib, begitu nyampe Mekah masih asar gitu. Beda kalau berarti kalau kita puasa kemarin kan kita sudah berbuka di Kanada. Pas nyampe Jakarta masih siang. Ya, masih siang, maka kita hanya yusanul imsak. Disunahkan imsak. Ya, disunahkan imsak saja. Tidak wajib imsak, tapi disunahkan imsak. Ya. Kalau untuk sholat beda ya, sholat beda. Jadi dia sudah selesai sholat. Ya, ketika tiba di tempat lain masih belum waktu masuk sholat, ya maka sudah bara'atu zimmah. Karena dia sudah menyelesaikan sholat dengan rukun dan syaratnya sempurna, maka aman. Tidak perlu dia ulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah semuanya ya.
Ustadz izin bertanya kan soal istiqbalul kiblah itu harus presisi kita menghadap kiblat atau dengan don memperkirakan atau gimana Ustadz? Baik. Kalau kita berada di Masjidil Haram, maka harus yakinan, ya, harus yakin menghadap kiblat, karena kiblat kelihatan. Atau kita berada di kota Mekah, ya, maka kita bisa melihat arah kiblat kemana secara yakin. Bisa tinggal kita lihat itu Zamzam Tower itu, karena Zamzam Tower itu di bawahnya Ka'bah kan, maka itu jelas selesai masalah. Nah, kalau kondisi kita yang jauh di Indonesia, itu jihahnya saja. Kemana arah kiblat? Arahnya kemana? Ke barat kah? Atau ke utara kah? Ya, kalau dari sini kemana arah kiblat? Arahnya, jihah. Nggak perlu harus yakin menghadap Ka'bahnya itu. Karena kita jauh jaraknya. Dan nggak mungkin bisa memastikan ngepas banget. Tapi hanya ke arah jihah. Tidak yakin seperti kalau orang berada di dekat Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ada masjid yang suka miring-miring itu saya ngerepotin begitu ya. Iya, Miring-miring. ngerepotin dan merusak keindahan. Ya kalau faktanya arah kiblatnya tidak sesuai, ya, jadi arahnya miring sedikit ke sana, dia ke sana. Nah itu sudah arahnya ke situ padahal. Nah, miring ke kanan. Nah, dia situ sholatnya. Maka tidak memenuhi syarat berarti tadi. Jihahnya saja nggak kena jihahnya. Jihahnya ke sana, tapi dia ke sana. Nah, berarti perlu diperbaiki itu. Ya, diperbaiki arah kiblatnya. Ya kayak kisah ini ya, siapa? Ahmad Dahlan ya. Iya Ustaz. Iya. Perbaiki arah kiblat. Jadi harus minimal jihahnya arah kemana? Arahnya ke sana jihahnya. Ya sudah, kita arah ke sana. Karena kita jauh kan, jaraknya dari Ka'bah. Nggak harus menghadap kiblat beneran, karena itu susah. Bagaimana kalau orang di Mekah gampang. Assalamualaikum Ustaz. Berarti harus sesuai, harus diperbaiki arah kiblatnya. Mau nggak mau. Harus, artinya tadi ya, memang harus ada istihad gitu Ustaz ya. Meskipun yang mana? nanti untuk mengarah kiblat itu kan ada istihad. Entah Ya. nanti pas banget atau tidak itu yang sudah. Ya, kalau kita sholat di masjid dan masjidnya itu sudah dibangun dan itu dipakai sholat bertahun-tahun ke sana arahnya, ya ghalabatudz kita ya ke situ arah kiblatnya. Nggak perlu kita capek-capek. Ya, seperti misalnya sholat di masjid mana? Di masjid mana itu? Damaskus itu apa namanya masjidnya? Damaskus? Masjid yang dibangun di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Damaskus. Masjidnya bagus itu. Masjid Jami Al-Umawi. Masjid Jami Al-Umawi. Masjid Agung Damaskus. Kita sempat, misalnya kita ke Damaskus nih. Kayak mahasiswa Indonesia yang di Suriah kan, kuliah di situ ada, di Damaskus. Sholat dia di Masjid Damaskus itu. Udah dari sejak zaman Al-Walid, kiblatnya ke situ. Ya sudah, dia ikut ke situ. Ya, berarti sudah dhon, bahkan mungkin sudah yakin derajatnya. Oh, berarti kiblat arah ke situ. Termasuk Masjid Nabawi juga kalau secara Google nggak pas itu Pak. Jadi memang jihad itu benar. Apa namanya, kan cuma yang jadi perdebatan jihad itu, batasan jihad itu apa gitu. Kalau saya sih memandangnya jihadnya orang Indonesia ya ke barat. Itu udah satu jihad gitu. Mau berapa derajat yang penting barat itu kan. Itu Ustaz. Oh, saya baru tahu tuh malah Masjid Nabawi nggak sesuai Google. Oh iya, itu udah diukur sama orang-orang. Ya ini kan Pak, termasuk Habib apa yang menjelaskan tadi jihad itu, pengertian jihad itu ya jihad ke barat. Misalkan kalau itu dia ke selatan kan, kalau Nabawi ya ke selatan jihadnya gitu. Iya Ustaz, kalau misalkan harus arah ke Ka'bah gitu kan, Ka'bah kan kecil ya Ustaz ya. Ya. Kalau misalkan masjid yang besar berarti kan harus cekung berarti kan, kalau arahnya biar harus ke Ka'bah gitu kan. Baik. Ya, betul. Sahih. Selama misalnya arahnya ke barat ya, maka meskipun arahnya arah ke barat,
Yang penting ke barat Iya. gitu. Iya, itu Sisi yang menuju ke dijelaskan barat. oleh Gus Baha menjelaskan gitu juga kemarin. Nah, Paham juga gitu. karena Ka'bah kecil ya, dan arah jihah kan ke sana. Yang penting sudah mengarah. Iya. Sahih. Nah, sahih. Selama sudah betul ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menyelenceng itu berarti sudah keluar dari arah jihah, berarti sudah keluar dari arah namanya arah barat, berarti tidak sesuai arah kiblat berarti. Sahih. Dan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu Kemenak ngasih info matahari bertepatan di atas Ka'bah gitu. Nah itu untuk ngecek kemana arah kiblat bisa. Itu bagus itu. Nah jadi kita tidak usah merepotkan diri. Misalnya kita sholat di masjid dan ke situ arah kiblatnya sudah sholat, insya Allah ada sesuai zon, sudah sesuai arah kiblat. Karena memang sudah dipakai sholat bertahun-tahun arah situ. Tidak perlu pula kita setiap masuk masjid ngecek arah kiblat kemana nih. Ada takalluf. Ya, itu takalluf. Merepotkan diri. Baik, ada lagi? Ini saya mau lanjut arkan tapi sudah jam 6 ini. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah lanjutkan arkan hari Senin depan insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Fiikum.